kami akan membuka tahap kedua, ya. Silakan untuk 3 penanya tahap kedua. Oke, yang pertama tadi Alonso, ya. Geser ke sini, Boy. Terus ke sini perempuan kalah semua, ya. Kalah perempuan. Dan silakan itu baby boomers, ya. Silakan. Tobasa punya Danau Toba, tapi bukan cuma itu. Danau Toba punya anak mudanya juga, anak muda Tobasanya. Jadi saya cuma ngajak kasih perhatian untuk kami supaya kami nggak tergerus sama industri kreatif yang lain. Misalnya kan kita udah tahu mungkin anak-anak dan bapak ibu pasti dengar lagu K-pop, bukan lagi lagu Batak, ya kan? Jadi, ya kan? Jadi mungkin kita butuh support atau perhatian aja supaya industri kreatif di Tobasa lebih maju lagi. Itu saja. Terima kasih. Tapi juga seringkali mendapatkan diri sebagai warga Toba. Pertama saya pikir kita perlu berikan aplaus dulu sama Bang Adian. Yang kedua sama Bang Basar. Akhirnya bertobat juga ya. Selama ini mengenakan kulus warna gelap, warna hitam. Sekarang warna merah. Yang mudah-mudahan tidak ada agak keras dari bagi komentar yang gelap, sorry. Ya. Tepuk tangan juga buat Pak Wakil yang ada di sini. Kebanggaan saya mulai dari kakak saya ini. Kakak saya ini senior saya di arsitektur, ketemu hari ini. Dia sedang membuka gerai, bukan gerai kayak warung lah, ini rumah tahu. Ketika saya tanya apakah itu tujuannya untuk profit? No. Kita berdiri dulu kan? Ya, benar nih. Sri bonus kali. Ya, ternyata tujuannya hanya untuk menunjukkan peradaban Toba itu tinggi sekali. Spaghetti itu ya tidak menang banyak lah dari rumah. Itu mungkin kira-kira yang dimaksudkan ini. Saya mungkin mencintai Danau Toba di atas rata-rata teman-teman yang lain. Saya tidak bilang yang paling cinta, cukup di atas rata-rata saja. Ada yang menjemputkan saya. Dulu salah satu pejabat BUMN, atau saya katakan aja Pak Daliskan, pernah ngomong ke kami, betapa kita berdosanya ketika nanti di surga ditanya, kau tahu Danau Toba, kau tahu betapa indahnya, tapi kau biarkan masyarakat yang di sekitarnya tetap miskin. Ini tanggung jawab besar ketika nanti kita ditanya suatu saat pertanggung jawab kita terhadap Danau Toba. Itu hal yang selalu saya ingat dan terngiang-ngiang hingga saat ini. Mengenai konsep, saya pikir kita harus kembali ke dasar. Kita harus kembali ke adat, kembali ke alam. Masalah kita tidak mempunyai jiwa belayan, ada kita kok menjawabnya. Dari yang itu menjawabnya. Ada muda-muda, ada tulang putih, ada boru. Boru itu kan bebas. Horas pada dalam mau 433. Itu konsep yang luar biasa. Kedua lokal. Horas pada dalam artinya wisatawan itu senang, ya kita akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Kebersihan, kenyamanan. Kita kembali ke Bodan 5. Bahias Dirim, Bahias Roham, Bahias Jagung, Bahias Halamanmu. Kita kembali ke sana. Ya memang ya karena kita tidak kembali ke situ, sehingga bisa saya sebutkan miris sekali. Kita itu bahkan tidak mempunyai DNA pariwisata. Kita tidak mempunyai DNA pariwisata. Kebersihan, keramahan, wilayah tidak ada. Padahal adat kita itu sangat tinggi. Itu aja kita kentalkan. Budaya Batak itu harus kita kentalkan. Setoba-tobanya Toba, sealami-alaminya alam. Itu saya pikir. Tapi bagaimana menjawab tantangan?
Danau Toba akan menjadi destinasi tingkat dunia. Ya kita juga harus berpikir kelas dunia. Kita tadi mengangkat di adat, tapi harus berpikir kelas dunia. Kita jangan mempersoalkan ini, mempersoalkan itu, tidak punya impian, tidak punya kehendak seperti yang dikatakan bagian tadi. Saya ke setiap daerah itu, saya selalu bilang, saya datang sebagai teman, saya datang membawa kabar baik kepada kalian. Saya temanmu, pemerintah itu bukan lawan. Pemerintah itu untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sebesar-besarnya. Terima kasih. Hora! Nama saya Boy Raja Marto. Saya deg-degan ini ngomong sama Bang Adian ini. Karena dulu kita punya utang sama Bang Adian ini ketika kita diskusi di Nomensen, Bang Adian diusir. Jadi ini flashback ya. Jadi yang mau saya sampaikan dulu. Jadi sebenarnya kalau kita bahas dan itu besar ya. Tapi sepertinya mengkerucut jadi video ini akhir-akhir ini. Nah judulnya juga kita apain ada di Toba ini. Tidak ada tanda tanya, tidak ada tanda seru ya. Ya, tanda kutip aja yang ada. Jadi memang bingung artinya. Nah tadi juga bicara BODT, sebenarnya ini di kalangan seperti saya lah. Ini sudah lama. Konsep otorita dan Toba ini sebenarnya sudah sangat lama. Saya 2010 aja sudah bahas ini. Dan blueprint, apa namanya master plan-nya sudah ada dulu. Tapi tidak tahu kenapa batal. Dan memang di tingkatan gerakan-gerakan mahasiswa itu menolak pada saat itu. Ada kajian-kajian ilmiah yang menyatakan bahwasanya otorita ini tidak melindungi kearifan lokal atau tidak berbasiskan pembangunan masyarakat yang ada di sekitar pada saat itu. Nah, saya ingat betul itu, sepertinya itu hampir sama dengan MP3EI yang muncul, master plan percepatan itu ya. Nah, jika ditanya kita apa yang Danau Toba ini, sebenarnya banyak yang harus bisa kita explore, dan aku yakin seperti dibilang itu tadi ya, yang pertama sebelum Bang Alfonso itu, saya yakin lebih pintar orang yang di depan. Saya bilang tidak, orang yang di Danau Toba lebih paham Danau Toba daripada orang-orang yang di Jakarta. Itu objektif. Tapi ide dari Jakarta bisa membangun Danau Toba lebih bagus, aku yakin. Itu sangat benar. Cuma yang saya minta seperti ini. Selama ini saya sendiri hanya mendapatkan janji ya dari Badan Otorita Danau Toba, kita akan seperti ini, kita akan menjadi besar, kita akan punya bangunan yang megah. Jadi saya mau bilang, saya kalau punya rumah megah tapi tidur di halaman untuk apa? Kan begitu. Kita mau rumah kita dibangun tapi kita diajari mau masuk ngelap kaki ya. Itu artinya berlandaskan kehidupan masyarakat yang ada di Danau Toba. Pembangunan itu harus berlandaskan dengan kearifan lokal masyarakatnya. Saya sebenarnya begini, simpelnya begini, pengadilan dan pembahasan dan pewakil kita tidak butuh janji, tapi kita butuh jaminan untuk berkelanjutan kehidupan orang Batak di Danau Toba dengan lahirnya industri pariwisata. Jaminan seperti apa, konsep seperti apa? Saya yakin orang-orang di Jakarta lebih paham. University lah, bicara culture untuk development sustainable, itu yakin orang Jakarta lebih paham daripada orang-orang di Danau Toba. Jadi kalau kita ditanya, kita makanlah ini, ya pasti kita pengen ini dibangun. Pasti dibangun. Tapi seperti yang saya bilang, kita tidak mau dibangun ini, tapi kita punya rumah besar, kita tidur di halaman, tidak mau. Kita harus memiliki bangunan itu. Kita harus dilibatkan secara aktif dengan pembangunan yang hadir di Danau Toba. Terima kasih. Mungkin tahu sebelum lama ya, jadi itu yang kecil itu bicara industri kreativitas, kesempatan buat anak muda, dan sebentar Jojor tiga dulu, kemudian apa namanya tadi kayaknya menjawab dulu nih Pak Tulang Hadian kan belum menjawab Alonso ya, beliau menyatakan kita punya bakat kok hospitality atau melayani dari sisi dari harta tolu dan lain-lain. Boy tadi menyampaikan
artinya sebenarnya otorita ini sudah lama, ya. Judul otorita ini pun misleading, ya, misleading. Orang menyamakan kami dengan Badan Otorita Batam. Badan Otorita Batam itu totally berbeda dengan Badan Otorita Pariwisata. Dia dibentuk sebelum otonomi daerah, jadi dia langsung memiliki hak guna usaha atau HPL-nya Pulau Batam itu dia punya itu semuanya. Ya, kemudian dia bermasalah setelah ada undang-undang otonomi daerah masuk, ya, dia artinya harus berhadapan dengan Pemprov Kepri dan Kota Madya Batam. Ya, dan sekarang perkembangan terakhir otorita itu akan masuk menjadi organisasi di bawah wali kota. Ya, karena memang mengurus IMB juga 2 kali di sana, IMB-nya otorita, IMB-nya wali kota. Ya, nah, ini perdebatan panjang. Kira-kira itu, jadi mungkin Tulang bisa kasih pandangan secara umum. Di Bali itu kampung internasional. Tapi coba kita nginap di Bali 3-4 hari. Mereka menjalankan budayanya luar biasa. Pagi-pagi anak mudanya bawa sajen sampai hari ini. Walaupun kemudian turis pakai bikini itu tidak merusak, luar biasa. Maksudnya kenapa kita harus kemudian pertentangan lagi soal ketika kemudian ini menjadi wisata internasional, kita kan kehilangan kearifan lokal, musik kita kalah, enggak juga kok. Enggak, maksudnya berhenti cara berpikir begitu, kita ini inferior gitu. Inferior itu mental kalah, nggak bisa. Sampai sampaikan tadi, kita masih butuh pemerintah pusat, iya. Tapi harusnya pemerintah pusat itu menjadi pelaksana dari keinginan kita, menjadi pelaksana dari kehendak kita. Nah, kenapa rumit bener sih? Kalau menurut gua gampangnya, jadikan wisata ini menjadi kehendak kita, tanpa harus dipertentangkan. Terus bagaimana pertanian? Loh, kita datangnya ke itu pertanian anggur itu. Tapi misalnya luar biasa bagusnya. Yang dia jual itu apa? Ya pertanian anggur itu. Pertanian dia jual, pabrik anggurnya dia jual, hasil anggurnya, wine-nya dia jual. Artinya nggak usah dipertentangkan yang kayak begitu. Tidak serta-merta kemudian ada hotel lalu petani hilang pekerjaan. Kenapa tidak kita berpikir, loh, pertanian itu dibutuhkan kok, pertanian itu untuk menyuplai kebutuhan hotel itu kan? Peternakan tetap dibutuhkan untuk menyuplai kebutuhan. Jadi berhentilah dari mempertentangkan itu sampai akhirnya kita tidak bersatu, tapi ribut sendiri. Sebenarnya kalau kita mensinergikan itu bisa kok. Kalau menurut gue karena itu begini. Ini anak muda yang milenial segala macam, kumpul, pemudanya kumpul, perempuan kumpul, pastikan kita punya kehendak untuk bangun danau toba. Kalau punya bos, pemerintah pusat tuh supporting. Butuh ini, minta, butuh ini, minta, butuh ini, minta. Yang gua takutkan, kehendak untuk menjadikan Danau Toba ini menjadi daerah wisata, itu kehendak pusat. Tapi belum menjelma menjadi kehendak rakyat. Sehingga mengerjakan apapun uang, apapun ini. Dan tengah 10 triliun, Bang Basar kayak ATM berjalan. Orang lihat, kenapa tidak menjadi kehendak kita? Ada kampung di Jogja, bos, itu sederhana. Dia nggak bicara, nggak sepintar kita di sini lah. Bicara apa? Lu mau nggak bulan depan, waktu menjelang hari raya, kita kan sudah pada ngecat rumah, oke? Kita cat rumah kita, tapi warnanya beda-beda. Jadi kampung warna-warni tuh. Sekarang jadi objek selfie. Orang lihat Instagramnya bawah. Orang lihat itu foto, orang lihat itu gampang, mudahnya cat. Itu ketika dia menjadi kehendak bersama, nggak ada yang kamu. Kemerdekaan ini pun kalau tidak menjadi kehendak rakyat, nggak merdeka kita bos. Nah ini yang menurut gua perlu kita diskusikan. Kalau begitu bagaimana? Ya bangun dong menjadi kehendak bersama kita. Sehingga dulu kalau kita ditangkap dulu tahun-tahun 90-an, ditangkap polisi, kita selalu datang bawa kue tart. Depan selnya itu kita potong kue tart. Dan teman-teman yang tangkap 4, 5, 6 segala macam, kita kirim utusan lawyer segala macam utusan, pasang lilin 1 kue tart, tulisan kue tartnya
berani punya cita-cita, harus berani untuk menderita. Nah, kalau kita sudah punya kehendak itu, bos, nggak akan ada lagi ribut-ribut yang tanah. Kehendak itu identik dengan pengorbanan, seperti itu. Nah, kenapa susah sekali sih diajak berkorban? Nggak jadi kehendak mereka. Itu jadi kehendak Bang Basar, itu jadi kehendak bupati, itu jadi gubernur. Tugas kita menjadikan ini kehendak rakyat. Begitu jadi kehendak rakyat, aduh, benar yang siapa Alfonso bilang itu kan, kita punya kearifan lokal, apa, bagaimana melayani segala macam. Aduh, kalau motif-motif itu banyak benar, bos. Yang kita bilang melayani bukan dilayani, bagusnya minta ampun. Tapi persoalannya kemudian kita juga kalau ke hotel dan coba di sana, bos, yang ke hotel di Bali beda ya. Ampun. Cuma di Sumatera Utara ini kita minta kopi, suruh nunggunya tuh pakai intonasi yang kencang. Tunggu ya. Sementara kalau di Bali sana mereka nunduk, bilang tunggu bayar. Mungkin bahasa-bahasa sederhana, tapi nggak apa-apa. Jangan kecil hati karena itu loh. Itu loh. Bahwa itu satu masalah yang kita perbaiki, ya. Itu. Nah, maksudnya sederhana begini. Yuk kita jadikan kehendak bersama kita. Kalau itu sudah jadi kehendak bersama, bos, nggak ada yang nggak mungkin. Nggak punya uang pun dari pusat, nggak turun pun, ya kayak ini. Misalnya di sini mau Natalan, kita janjian aja. Tiap Natal ngecat rumah kan, ngecatnya beda-beda yuk. Satu rumah hijau, kuning, jingga, ungu, apa, warna-warni. Satu. Ini jadi kehendak bersama. Semua punya sosial media? Punya? Punya nggak? Yuk kita bikin 1 bulan kampanye budaya Batak. Di situ aja. Membuat semua orang tertarik untuk melihat budaya Batak kayak apa. Dari sini aja. Tapi kompak ya. 1 bulan. Jangan ada yang cerita pacar. Jangan ada yang cerita. 1 bulan kampanye budaya Batak dari seluruh sosial media yang dimulai anak muda di sini.